Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolong 9 dari Mutapati Talupi Kabupaten Bulukumba. Video kali ini ada satu pernyataan yang menarik dari Gus Baha terkait soal bagaimana tuduhan Bung Taufik terhadap ulama-ulama Nahdlatul Ulama yang lontar-lantung katanya kemana-mana selalu sama-sama dengan pejabat, artinya kasarnya mendekatlah terhadap pejabat. Oleh Gus Baha memberikan satu pelurusan terhadap pikiran buruk atau pikiran fatal dari Bung Taufik ini, di mana beliau mengatakan dalam ceramahnya bahwa sesungguhnya dekat dengan pejabat itu bukanlah sesuatu yang bermasalah, justru bagus karena kemudian para pejabat itu ikut memahami terkait soal agama, karena memang saya kira memang dari dulu ya yang namanya ulama dan umara itu tidak bisa dipisahkan, apalagi dalam konteks Nusantara ini. Tapi itulah lagi-lagi bahwa yang membuat pernyataan ini adalah imigran Yaman yang tidak mau paham seluk-beluk Nusantara ini, tidak mau paham dengan akar budaya bangsa kita. Coba kita dengar seperti apa pernyataan dari Bung Taufik dan bagaimana gagasan besar, pikiran besar dari Gus Baha. Tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Ilmunya Nabi, syariatnya Nabi dibawa oleh ulama, tapi dengan catatan bukan bergaul terus dengan umara, runtang-runtung terus dengan umara. Kalau melakukan itu berarti udah menjadi pengkhianat Rasulullah. Hati-hati dengan yang mitasi model begini. I'taziluhum, hindari mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham, Pak? Muhammad bin Salamah pernah berkata begini, "Adzubabu 'alal adra ahab ilayya min qari'in 'ala abwabis sultan." Kotoran kalau dirubung sama laler, jijik apa enggak sampean? Jijik apa enggak? Laler kok ngerubung kotoran, kata Muhammad Salamah, lebih menjijikkan kalau ulama ngerubung umaro. Bahkan kiai-kiai yang sekarang koalisi sama pejabat itu yang soleh ini, kalau bakal sing soleh, nak soleh kalau buatan tertarik, orang soleh kok itu alasannya juga ibadah, karena kalau pejabat itu didekati, setidaknya akidah dia itu masih ahli sunnah. Pejabat itu rata-rata tidak pernah ngaji. Dia taunya Islam NU atau Muhammadiyah ahli sunnah, itu ya taunya dari kiai-kiai NU atau Muhammadiyah. Jadi kalau adat yang dekati itu NU, ya adatnya NU, Muhammadiyah. Kalau adat yang dekati Syiah ya Syiah, kalau apa ya. Nah kalau semua kiai-kiai NU Muhammadiyah atau kiai-kiai ahli sunnah yang lain, ya karena itu tidak mau dekati, lala sing dekati itu aliran sesat misalnya. Nanti cara berpikir dia juga aliran apa? Sesat. Berarti sing dekati ini ibadah atau musibah? Mboten jawab mau. Ibadah, dia tuh yakin betul. Bahkan saya pernah ketemu kiai yang begitu dekat pejabat, dia yakin Judi kok tetap wali. Banyak juga yang memang dia wali betul, orang-orang hebat betul, cuma manfaatan. Dia menyontohkan zaman Mbah Hasyim Asy'ari ya dekat sama Bung Tomo, ya banyak dekat. Dulu Jenderal Sudirman dekat Ahmad Dahlan, dulu Pak Karno dekat Kiai Maskur, dulu Ahana Sution siapa itu ya dekat sama Kiai Mahrus. Ya banyaklah sejarah itu kan orang-orang top yang tetap diyakini wali padahal dekat nopo? Dekat nopo? Pejabat. Dan itu terbukti sampai Indonesia menentang paham komunisme, mereka pendiri bangsa ini dekat nopo? Dekat nopo? Kiai. Mereka nggak tahu kan buruknya komunisme secara teori negara modern. Taunya karena pahamnya nopo Kiai betapa ateis musibah. Banyak. Bahkan Thailand itu kecelakaan mergo dulu Islam di Thailand sama Indonesia Islamnya masuk bareng, tapi ulama Thailand banyak yang zuhud sehingga tidak dekati pejabat. Tahu-tahu minoritas tidak punya power di negara, sementara kiai Indonesia pinter dekati pejabat.
Kula bakas sing soleh lho, sampean ora usah terus ono kiai iki mu proposal mboten niki bakas sing soleh, niki bakas sing napa? Soleh. Saya pernah baca biografinya Mbah Soleh Darat. Itu diantara yang diyakini keluarga besar Mbah Bae R.A. Kartini itu ngajinya sama Mbah Soleh Darat. Makanya Jepara tuh seneng santri karena dulu Mbah Banyak Kartini itu ngaji sama Mbah Soleh napa? Darat. Jadi dulu itu adat ngiyai itu biasa pejabat ngaji itu. Lah kalau melihat begitu kan kiai yang dekati pejabat itu yakin tenan aku takor. Lah gunane apa Gus Soleh ning dhuwur gunung mulang santri tok iku nguyai segoro wis ahli sunnah de ahli sunnah. Kiai yo aku iku ngiyaine wong ahli sunnah. Ini yakin tenan nek iku takor dan saya kenal orangnya. Ya artinya nggak apa-apa kalau dia begitu nggak apa-apa. Ya bolak-balik kullu hisbim bima ladehim fa'il. Dia nyontohkan itu di Syiah di Iran. Iran dulu ahli sunnah itu banyak. Tapi ketika penguasa itu lebih dekat tokoh-tokoh Syiah, lama-lama jadi negara Syiah karena wilayatul faqih itu dipegang nopo Syiah. Dulu Arab Saudi tidak semuanya Wahabi. Gara-gara pendiri Abdul Aziz itu setelah dari revolusi menang Abdul Aziz, Ali Saud istilahnya. Ali Saud itu dekat dengan Abdul Wahab. Lama-lama jadi faham nopo Wahabi. Karena Abdul Wahab sama Ali Saud itu dekat. Makanya sekarang diarani Saudi Arabia. Sebenarnya jeneng Saudi itu ilegal. Itu nama pribadi. Tapi karena dia penguasa Arab, lama-lama jenengnya Arab nopo Saudi itu Ali Saud. Yang sekarang punya anak Fahad Abdullah itu dulu bin Abdul nopo Aziz. Sekarang turunannya habis tinggal yang sekarang ini, kalau nggak salah ya, yang sekarang jadi raja itu mungkin adik terakhir. Setelah itu generasi ketiga berarti ketiga. Lalu ngomong alim seneng ora tahu neng di neng Arab, tapi gak gelem muni Saudi. Perkara ini rontok negara jadi diakoni wae mbae. Jadi muni Arab Saudi pada karo muni Indonesia Soekarno katanya. Muni pada karo menapa Indonesia Soekarno. Dari Arab Saudi jenenge Arab tok asline, cuma gara-gara revolusi politik ditambahin apa? Jadi sehingga kesannya nak ora turunan Saudi gak iso. Ya wis dadi rojo, dadi Ali Saud, napa? Ya iki aja melok-melok ngomong paham wis pokoke ge ben ro. Saya kira jelas ya apa yang disampaikan oleh Gus Baha ini menjadi edukasi yang saya kira penting buat kita semua. Jadi untuk hari ini dan seterusnya jangan lagi mau mendengar kibulang-kibulang dari orang-orang yang tidak memahami konteks daripada kedekatan ulama dengan pemerintah, apalagi kalau itu pendatang. Harus dicatat ini supaya kita tidak tersesat di dalam berpikir. Ingat bahwa sejarah itu menjadi penting. Yang membuat kita sampai hari ini berada pada posisi ini adalah karena aspek sejarah bangsa kita. Yang membuat masyarakat rakyat Indonesia bertahan hidup sampai hari ini itu karena akar budaya kita. Jangan sampai kemudian ada orang memang yang sengaja dititipi oleh satu kekuatan besar dari asing hanya untuk melemahkan akar budaya kita supaya gampang diobrak-abrik oleh kepentingan yang sepertinya memang acap kali terjadi di belahan dunia ini manakala negara itu mau dikuasai. Jadi pasti yang lebih awal dihabisi adalah budayanya, kulturnya. Nah itulah upaya-upaya mereka siapapun itu, apalagi kalau sudah mengarah pada paham-paham transnasional harus diantisipasi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.